Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana min dhulumatil adami binuril ijad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil amjad nabiyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Para pemirsa Asa TV yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa mudah-mudahan kesehatan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sanggup kita tunaikan amanah tersebut dengan baik, kita gunakan untuk berbagai kebaikan, kemaslahatan untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asa TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita bertemu kembali dalam serial Pustaka Asa, dan pada sesi Quranic Studies di sesi yang keempat ini kita sudah sampai pada serial yang ke-39. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita sebelum ini yang bertemakan tentang hari di mana manusia sudah meninggalkan dunia, yaitu alam barzah. Kita lanjutkan pada alam yang menjadi destinasi utama setiap manusia, yaitu disebut dengan hari akhir, al-yaumul akhir, yang di dalam Al-Quran disebutkan nama-namanya sangat variatif. Itu diantaranya yang paling terkenal adalah hari kiamat. Kira-kira seperti apa visualisasi Al-Quran tentang hari kiamat ini? Insya Allah kita akan membahas pada kesempatan kali ini. Serial studi Al-Quran yang ke-39, tema hari kiamat dan visualisasinya dalam Al-Quran. Nah, sebagai review saja, ini adalah seri ketiga di sesi keempat tentang studi Al-Quran kita. Kita sudah membahas manusia dan rahasia penciptaannya, lalu kehidupan alam barzah, dan hari ini insya Allah kita akan bahas tentang hari kiamat. Bagaimana Al-Quran memvisualisasikannya. Sebagai pembuka tentu ini ayat yang selalu kita ingatkan terus. Allah berfirman di surat Muhammad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak perhatikan Al-Quran atau hati mereka terkunci? Nah, ini tentu Allah mengecam orang-orang yang tidak mau mengenal, menadaburi Al-Quran, berinteraksi dengan ini karena hati mereka terkunci. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam ayat ini. Dan di dalam surat-surat Al-Quran, terkhusus adalah surat-surat Makkiyah, ada banyak isyarat tentang tema hari kiamat, tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sebagai review juga, ini adalah perjalanan hidup manusia. Nah, ini perjalanan hidup manusia, kita lihat sangat variatif ya, dari alam arwah sampai hari kiamat atau alam akhirat. Sebelum manusia diciptakan, dia dibaiat, dia bersaksi atas ketuhanan Allah. Dia ketika ditanyakan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kami bersaksi. Dan kemudian Allah jadikan dia berkembang dari mungkin setetes nutfah, ya, bukan hanya setetes, di dalam tetesan itu, ya, ketika membuahi sel telur dia berpindah ke alam rahim, lalu ketika dilahirkan keluar dari rahim ibunya menuju alam dunia, lam yakun syai'an madhkura, tidak pernah disebut namanya, hingga kemudian menjadi dewasa seperti ini. Lalu kemudian ketika meninggal dunia, kemarin kita sudah bahas di alam barzah, dia menanti, itu alam transit. Nanti ketika sangkakala dibunyikan yang pertama, itu alam menjadi hancur, menjadi fana. Dan pada saat dibunyikan sangkakala kedua, itulah disebut dengan hari kiamat. Jadi inilah sebenarnya perspektif kehidupan manusia, dan kehidupan manusia ketika disebut hari kiamat itu seolah-olah ketika hancur dunia. Jadi kita ada perspektif yang kurang lengkap bahwa hancurnya dunia itu belum masuk pada tahapan final manusia
di akhir kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kekekalan di hari kiamat. Itu hanya merupakan permulaan dan menjadi kewajiban manusia memasuki alam akhirat, yaitu melalui alam fana atau disebut dengan hari kehancuran. Ini tadi sudah kita sebutkan ya. Baik, kita skip ya. Jadi hidup kita di dunia, bentuk fisik kita, kekayaan, kemegahan dunia yang hari ini kita ada di sana, berlomba-lomba dengan kehidupan materialistik, itu sementara. Karena manusia cepat atau lambat dia akan meninggalkan alam materi menuju alam ruh. Tetapi nanti dia akan kembali menyatu dengan fisiknya, menyatu dengan sesuatu yang disebut materi juga selain alam ruh pada hari kiamat. Karena ketika hari kiamat, wa idan nufusu zuwijat, itu betul-betul dikumpulkan kembali antara ruhnya dan antara jasadnya. Hanya saja nanti jasadnya dalam bentuk yang lain. Jadi inilah yang disebut alam fana, yang manusia seling persepsikan ini hari kiamat. Padahal ini bukan hari kiamat, ini hari kehancuran. Kiamat itu kebangkitan. Masih nanti, masih jauh. Ketika gunung disebutkan berterbangan, bumi berguncang, matahari itu lenyap, bintang berjatuhan, laut menjadi panas menggelegak, langit terbelah dan hancur, binatang-binatang buas dikumpulkan. Bayangkan binatang buas bisa berdampingan dengan binatang lainnya karena mereka juga cemas gitu ya. Semua bertumbukan, bertabrakan, dunia hancur, lenyap. Ini yang disebut dengan kematian sesungguhnya. Kalau manusia secara personal mengalami kematian, itu disebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Ada kematian yang sifatnya dha'iqah, mencicipi. Dan nanti ada kematian sifatnya total. Tidak ada yang tersisa, hancur semua. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi manusia, alam semesta hancur, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan hari kehancuran sebagai pintu masuk semua makhluknya, terutama adalah manusia, menuju alam akhirat. Dan hari akhir itu adalah, ini persepsi kita supaya lengkap ya, ketika manusia dibangkitkan dari kematiannya. Wa idzal quburu bu'tsirat, itu bahasa Al-Qur'an. Ketika kubur dibongkar, jadi manusia itu muncul dari tanah, ya, dia dihitung amalnya, ditimbang, dibalas, ya, tidak ada yang terzalimi. Ini merupakan disebut al-yaumul akhir, hari paling akhir, karena setelah itu tidak ada hari lagi, kekal dia, ya, begitu terus, ya. Dan sifatnya kekal karena Al-Quran menyebutnya khalidina fiha. Ya, sering ya kita sebut ya, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Ya tentu kekekalan ini adalah kekekalan yang diberi oleh Allah. Karena kalau kekekalan Allah itu sumbernya adalah dirinya, zatnya. Sementara kekekalan manusia, kekekalan surga atau neraka itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada nama-nama hari akhir ya. Hari akhir itu disebut al-qiyamah atau al-ba'ats karena manusia dibangkitkan. Hari kiamat disebut al-hasyr karena manusia dikumpulkan. Hari itu disebut juga yaumut talaq. Hari perjumpaan, dipertemukan semuanya. Baik manusia, jasad dan ruhnya atau manusia dengan manusia lainnya. Dipertemukan antara manusia dan keturunannya dan nenek moyangnya, tapi mereka tidak saling kenal. Yaumul jama' dikumpulkan dengan manusia seluruh alam semesta ini. Dari sejak awal pertama diciptakan manusia Nabi Adam sampai manusia terakhir di hari kiamat yang hari ini mungkin belum lahir. Yaumuddin, yaumul jaza, hari pembalasan. Manusia dibalas, keadilan ditegakkan sepenuhnya di sana. Yaumul fasl, diputuskan penentuan nasib manusia. Yaumus sa'ah, hari yang ditentukan karena tidak ada seorang pun dari manusia, termasuk manusia paling dekat sekalipun dengan Allah, Nabi Muhammad SAW, tidak pernah tahu kapan terjadinya hari ini. Ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Jadi innama anta mundir.
Engkau hanya mengingatkan kalau kepastian waktunya itu yang menentukan adalah Allah. Ya. Ini juga disebut al-waqi'ah al-haqqah karena pasti terjadi. Yaumul khulud, hari kekekalan, keabadian. Yaumut taghabun, hari yang ketika ada yang disembunyikan ditampakkan, at-taghabun. Tidak ada lagi pencitraan, tidak ada lagi konspirasi menyembunyikan aib, ya, keburukan, semua terbongkar. Yaumul ma'ad, hari semua orang dikembalikan kepada Allah. Yaumut tanad, semua orang saling memanggil. Orang-orang yang masuk neraka khususnya saling berteriak, menyalahkan orang. Serem. Yaumul hisab, hari perhitungan, ya. Al-qari'ah, al-qari'ah itu ketukan, seperti ketukan di malam hari. Kita kalau rumah kita malam hari belnya dibunyiin atau pintunya diketuk dengan keras, ketakut kita. Berarti ini yang datang siapa ini malam-malam tengah malam ini? Nah, itulah kira-kira at-tammatul kubra, bencana malapetaka yang besar, ya, terutama bagi orang kafir, dan masih banyak namanya. Jadi lebih dari 20 Al-Qur'an menyebut nama-nama hari akhir. Yang paling populer tentu adalah Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Nah, kiamat itu kiamat itu persepsi kita sih hancurnya dunia, padahal kiamat itu kebangkitan. Qiyam, berdiri. Jadi manusia bangkit dari kuburnya, itu yang paling mengerikan. Kalau hancurnya dunia ngeri ya, rusak, ada bencana alam, gempa dan sebagainya, itu ngeri kita. Tapi sesungguhnya ada yang lebih mengerikan, yang lebih berat daripada hancurnya dunia, yaitu ketika manusia dibangkitkan. Ini perspektif yang mengerikan sesungguhnya yang perlu kita bangun, ya. Dan prosesnya kita bisa lihat, ya, manusia mati secara personal, alam barzah. Dia tunggu. Ketika sangkakala pertama ditiupkan, hancur alam semesta. Hari itu tidak ada yang hidup kecuali Allah. Ya, ada yang mengatakan kira-kira 40 tahun, tapi 40 tahun ini seperti apa kan kita tidak tahu dalam hadis Abu Hurairah. Dari sangkakala pertama, kemudian ditiup sangkakala kedua, hari kebangkitan, itulah manusia dibangkitkan dalam bentuk fisik yang baru, ya, sebesar Nabi Adam, berusia sekitar 30 sampai 40 tahun, standar umat Nabi Muhammad SAW. Ya, al-ba'ats dibangkitkan, al-hasyr dikumpulkan, suhuf diberikan catatan amal, ditimbang, ya, yaumul masyhud, menjadi hari dia menjadi saksi atau dipersaksikan, al-jaza dibalas, lalu masuk surga dan masuk neraka. Mari kita bayangkan diri kita bangkit, tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, tidak punya alat komunikasi, nggak ada yang bisa dihubungin, tidak ada yang kita kenal dan tidak ada yang mengenal kita, tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Kita hanya menunggu instruksi malaikat protokoler yang membersamai kita. Nah, berat ini. Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqun wa syahid. Kalau udah dibangkitkan dalam keadaan sendiri dari kuburnya gini, apa yang lagi kita bisa banggakan? Takut kita. Maka dari itu para pemirsa Asa TV yang berbahagia, mari kita sejenak, ya, di break dulu sebentar. Ini agak ngeri, ya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan visualisasi lebih detail yang digambarkan Al-Quran tentang hari kiamat ini. Sementara kita break dulu, kita akan kembali setelah jeda berikut. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Baik sahabat Asa yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, ya Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah, ya. Ini benar-benar mengerikan saat kita bangkit sendiri nanti di hari kiamat, ya.
nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang bisa membantu kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita melalui hari ini. Bagaimana Al-Qur'an menggambarkan? Mari kita lihat, ya. Hari itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tidak di planet mana, di bumi. Surat Ibrahim ayat 49 menyebutkan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahi wa barazu lillahil wahidil qahhar. Hari itu bumi diganti dengan bumi yang lain. Kenapa? Karena menjadi tempat berkumpulnya seluruh manusia. Hari ini saja ada 7 miliar. Bagaimana dengan manusia yang sudah diciptakan dan meninggal dunia dan manusia yang belum? Luar biasa, miliaran manusia. Dikumpulkan di padang mahsyar di planet bumi ini dalam suasana yang berbeda. Nggak ada lagi gedung-gedung. Semua rata. Dan itu dimunculkan di apa namanya dari bumi Syam di sana ya. Disebut Ardul Mahsyar wa Ardul Mansyar. Ya, Baitul Maqdis, dari pelataran Baitul Maqdis itu manusia muncul di sana. Dari mana aja dia dikuburkan, dia munculnya di sana. Hari itu kesibukan para panitia hari kiamat digambarkan di dalam surat Al-Fajr. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Hari itu para panitia baris berbaris, ya rapi, ya diperlihatkan barisnya malaikat itu sebagai panitia hari kiamat. Apa nggak ngeri kita? Dan diambil sampelnya, sampel pertunjukan itu biasanya yang menyenangkan. Ini mengerikan. Wajih ayauma idzin bi jahannam. Diambil nih, gimana daya rusaknya neraka jahanam. Ngeri orang. Maka manusia ingat, aduh nyesal dulu kenapa begini dan seterusnya. Ya. Nah, ini kira-kira timelinenya ada 12 timeline ke Al-Fakir buatkan ya. Jadi ada Yaumul Ba'ats, ya, manusia dibangkitkan dari kubur, itu dengan fisik dan ruh. Bentuknya baru, ya, tidak seperti yang sekarang kita ini. Lalu dia masuk di alam tunggu, ya, ini ngeri ya. Dia masuk di ruang tunggu. Di mana ruang tunggunya sesuai. Ya, ada yang ruang tunggunya panas, ya. Hari itu berat. Ya, ada yang ruang tunggunya sejuk. Ya kan ada ya, sab'atun yudilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang ruang tunggunya VVIP. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk di situ ya. Ya, lalu setelah itu dibagi catatan amal, dia dikumpulkan bersama semua manusia, senang banget dia. Aduh, alhamdulillah catatan saya kayak penerimaan rapot bagi siswa atau mahasiswa gitu ya. Dia catatan alhamdulillah saya lulus gitu, senang dia. Dia bisa bercerita, oh saya gini. Sementara yang catatan amalnya buruk, dia muram wajahnya, masam wajahnya. Ya. Dibagi catatan amal itu ada yang dari kanan, ada yang dari kiri. Ya. Nah, ini kita lihat bagaimana Al-Quran menggambarkan visualisasi ini. Wa idzan nufusu zuwijat wa idzal quburu bu'thirat. At-Takwir 7, Al-Infitar 4. Jadi an-nufus, ruh dipertemukan dengan jasad. Wa idzal quburu bu'thirat. Kita divisualisasikan bahwa manusia keluar dari kuburnya. Fisik ya. Ngeri. Itu kan kalau sekarang ada kuburan terus manusia keluar dari situ kan horor. Dan itu nanti pasti terjadi. Semua manusia akan mengalami itu. Dia akan keluar dari tanah. Dimunculkan dari dalam tanah di pelataran Baitul Maqdis. Keluar dia. Kita ngebayangin ya, Masya Allah, nggak usah begitu. Kita ngebayangin, Al-Fakir pernah jadi petugas haji ya, kalau terturun jeger gitu. Itu kan 400 orang. Bagaimana 400 orang itu memakai pakaian yang sama, dia masuk toilet, keluar toilet, dia bingung dia. Ini saya kloter yang mana dia? Apalagi kalau sudah tua ya, apalagi kalau dia tidak bisa membaca. Aduh, bingung sekali. Bagaimana itu nanti terjadi? Kita dibangkitkan, tidak ada yang kenal, nggak ada yang dikenal. Serem. Ini digambarkan coba di dalam surat Abasa ayat 33-36 itu. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Saudara nggak kenal, ayah, ibu, istri, anak, nggak ada yang dikenal, nggak ada yang mengenal. Karena fisiknya juga sama, baru. Ya. Nah, ini yang tadi disebut bahwa manusia mengikuti arahan malaikat protokoler. Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap manusia ditemani dua malaikat, sa'iqun malaikat protokoler, syahidun malaikat yang membawa catatan amal. Kita ngebayangin kayak kita jadi inspektur upacara, dikasih catatan amal dengan sopan. Itu bagus. Ini ada yang dilempar dia. Dan kita lihat Al-Quran juga menggambarkan وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Dia dikumpulkan bersama manusia berdasarkan amal-amalnya. Karena dulu orang yang kamu agung-agungkan, orang yang kamu jadikan berhala atau kamu menyembah sesuatu selain Allah. Berat hari itu ya. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas. Wa dzalika yaumun mashhud. Dikumpulkan dia. Lalu manusia juga diberikan catatan amal. Ya, kitabum marqum, detil rapi, ada nomornya marqum. Bisa jadi ada barcode-nya kalau kita hidup di era digital ini. Oh, catatan amalnya fisik atau digital? Wallahu a'lam. Rapi, detil, dan masing-masing sudah ada tempatnya. Orang-orang baik, inna kitabal abrari lafi illiyin, tempatnya tinggi. Sementara kitabal fujjari lafi sijjin, tempatnya di tempat yang menakutkan. Tidak akan pernah tertukar. Jangan ngarep catatan amal kita ini ketukar sama orang yang lebih baik sama kita, nggak bisa. Markum. Ada nomornya. Bahkan markum itu nomor kan rakam ya. Digital itu kan rakamnya. Nggak, bukan hanya barcode. Detil-detilnya, jam-jamnya, menit-menitnya, detik-detiknya. Kalau hari ini bisa jadi ya, bisa jadi. CCTV katanya buktinya kuat, tapi faktanya bisa jadi direkayasa juga. Di setting bisa. Tapi kalau ini tidak ada settingan. Kitabum marqum, tidak tertukar. Dia dibagikan dari kanan, oh tanda baik itu. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Dari catatan kamal itu dibagikan aja sudah menjadi pertanda. Oh, dari kanan, alhamdulillah. Tapi kalau dari kiri, aduh berat, celaka itu pertanda. Baik, kita lanjutkan timeline yang kedua. Jadi setelah dibagi catatan amal itu masuk dia ke hari penimbangan, dihitung. Ibaratnya nih, kita masuk supermarket nih bebas di situ, ambil apa-apa-apa. Yaumul hisabnya itu ada di kasir, dihitung dia. Ya, ambil A harganya sekian, ini harganya sekian. Itu hisab di supermarket kalau kita mau keluar, ya kan? Dan itu kalau kita udah dapat catatan amal dihisab kita, maka hisab itu cepat. Ya, kalau di dunia ada 100 orang aja saya tanya nomor handphonenya berapa, saya catat waktunya lama. Tapi Allah jamin innallaha sari'ul hisab, udah ada template-nya, udah ada sistemnya, nggak akan lama. Tetap berat, namanya orang ditanya. Ada pepatah mengatakan man su'ila udzib, orang yang ditanya-tanya itu tersiksa. Makanya jangan banyak nanya sama orang. Apa kabar? Baik. Mau kemana? Ke depan. Ke depan kemana? Itu nyiksa orang. Kalau basa-basi, ya pertanyaan jangan interrogatif ya. Ya, sekedar basa-basi. Ya. Karena di hari hisab itu dia ditanya, dipersaksikan. Ya, dia zalimi siapa? Dia mempunyai kesalahan apa? Maka ada di sabda Rasul ya. Atadruna manil muflis? Siapa yang bangkrut? Ditanya. Kamu tahu nggak yang bangkrut siapa? Para sahabat ditanya Rasul gitu jawab. Al muflisu fina man la dirham la. Orang bangkrut itu orang yang nggak punya dirham ya Rasulullah. Bukan. Al muflisu, orang yang bangkrut itu man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang di hari kiamat bi salatihi wa zakatihi wa a'malihi. Datang dengan salatnya, dengan zakatnya, dengan amal baiknya,
Sementara itu dia mendolimi wasafaka hadza wa dzalama hadza wasafaka dima'a hadza. Dia melakukan kezaliman kepada si fulan, si fulan, si fulan, sehingga orang itu menuntut. Itu yang disebut yaumul masyhud. Wa syahidin wa masyhud. Menuntut dia. Kalau kebaikannya udah selesai diambil karena tuntutan itu, udah nggak tersisa, maka keburukan orang yang nuntut itu ditimpakan ke dia dan rugi dia. Maka itu disebut dengan muflis, bangkrut. Lalu setelah itu divonis masuk neraka dan siap-siap melakukan perjalanan. Ini serem ya. Ya. Dan hari penghitungan itu silakan dibaca sendiri, serem sekali ya. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Serem. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Hari penghitungan, hari yang mengerikan, hari yang berat, hari yang membuat manusia menjadi deg-degan. Ya karena berat sekali. Dan masuk dia pada tahapan terakhir nanti ya. Dan hari itu dia tidak ada dizolimi. Karena prasyarat keadilan itu lengkap. Ya. Bukti-buktinya lengkap. Selain catatan amal, anggota tubuhnya, datang juga syahidnya, orang yang menyaksikannya, yang menuntutnya, semua orang diadili dengan seadil-adilnya. Tidak ada yang dizalimi. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Tidak ada seorang pun. Jadi di depan hukum itu sama. Kalau di dunia kan ada istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau sama rakyat jelata, tajam. Sama pejabat atau atasan, tumpul. Gitu. Ada istilah baru lagi. Tajam ke kanan, tumpul ke kiri. Kalau kepada umat Islam, garang, kenceng. Tapi sama orang-orang liberal, ya letoy istilahnya gitu. Ya mudah-mudahan kita nanti dapat keadilan yang sesungguhnya ya. Siap-siaplah dia ke perjalanan terakhir. Ya. Seperti apa setelah dia diadili, jelas dapat tiketnya, seperti apa perjalanan terakhir dia nanti. Jangan kemana-mana dulu sahabat Asa, kita break sejenak. Setelah jeda berikut insya Allah kita akan kembali. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa, kembali lagi kita lanjutkan. Perjalanan manusia nanti itu dijelaskan di surat Az-Zumar ayat 71, 72, 73. Semuanya sama di sini ya. Serem sekali ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Penduduk neraka dikumpulkan dalam satu kloter yang ya berdekatan lah, diberangkatkan dia bersama. Penduduk surga juga begitu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sama. Dia juga diberangkatkan. Cuman bedanya di surat Az-Zumar ini kalau diperhatikan, di sini saya nggak gambar utuh ya. Silakan nanti dilihat ayat 71 dan 73 itu ada bedanya. Satu huruf bedanya di situ. Ketika hatta idza ja'uha, kalau di penduduk neraka itu futihat abwabuha. Kalau dalam penduduk surga hatta idza
ja'uha wa futihat abwabuha. Karena bedanya nanti setelah manusia di perjalanan itu, nanti dia disambut di depan neraka dan surganya beda. Kalau penduduk neraka diberangkatkan satu kloternya sampai di depan pintu nerakanya ketutup. Begitu dibuka, diterima sama penjaga neraka, dimarahi mereka. Loh, kamu nggak tahu ya, neraka itu kayak apa panasnya? Mereka mengatakan, ya kami udah diingatin, tapi ya udah terlambat itu. Sementara penduduk surga, ketika satu kloter itu sampai, dia di depan pintu surga itu, pintu surga terbuka. Nah, tapi nanti untuk memasuki dari pintu mana aja, akan ada verifikasi nanti. Subhanallah. Itu bedanya. Kalau penduduk neraka sampai neraka udah kebuka ya meleleh di situ saking panasnya. Kalau surga, wow, nyaman gitu ya. Nah, ini maka masuk ke timeline terakhir, dia disambut di depan pintu surga atau neraka lalu menetap di sana. Nah, di situ ada dua jenis penghuni. Penghuni neraka itu kalau yang surga selama-lamanya pasti ya. Kalau neraka penghuninya dua. Kalau surga dia begitu masuk surga udah kekal. Kalau dia masuk neraka ada dua jenis. Penduduk sementara dan penduduk yang permanen residen. Nah, naudzubillah min dzalik ya. Dia di situ selama-lamanya. Nah, sementara penduduk surga itu nanti mendapat kenikmatan materi dan kenikmatan non materi serta kenikmatan yang paling puncak ya berjumpa Allah tentunya. Ya, kita tadi ya disambut di depan neraka, dia dimarah-marahin. Ya, dia hanya nunduk lah. Malu dia disiksa. Sementara penduduk ini tadi yang Al-Fakir gambarkan ya, Az-Zumar itu. Kalau yang dilingkari itu hatta idza ja'uha futihat. Ya, pintunya baru dibuka. Dan dikatakan, alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna alaikum ayati rabbikum. Apa enggak ada yang ngingetin? Qalu bala, ada. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Sementara orang baik, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Di sini ya. Wa futihat. Wa futihat ini menggambarkan pintu surga udah kebuka dan mereka salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Di surat Yasin salamun qaulam mir rabbir rahim. Dapat salam dari Allah, dia dipastikan akan mendapatkan tiket untuk perjumpaan dengan Allah. Itu nikmat yang paling tinggi. Dia menetap selama-lamanya ya. Dan itu dikatakan dzalika huwal fauzul azim. Ya. Yang di neraka juga begitu. Ada yang sementara, yang menetap selama-lamanya juga ada. Ya. Dan nikmat penduduk surga sangat banyak. Ada yang bentuknya fisik, materi, kebun, taman rindang, buah-buahan, istana yang megah, ya istrinya yang salehah yang masuk surga. Dia juga ditambahkan lagi istri-istri jelita berupa bidadari. Ada permadani, ya tempat bersantai yang nyaman. Ya kalau kita ke puncak lah katakanlah, ke tempat pemandangannya indah. Ya nyaman di situ, tapi habis itu capek karena kerja lagi dan sebagainya. Kalau di sana betul-betul nyampe rileks, nggak mikirin kerjaan. Dilayani malaikat yang terbaik, ya, Masya Allah. Malaikat yang ibaratnya kita naik pesawat ini bukan hanya di kelas ekonomi aja, apalagi bagi yang belum pernah itu luar biasa. Tapi ini di first class dia, pelayanannya luar biasa. Nggak ada jam makan ya, kapan aja dia mau, kapan ada. Ya, didengarkan kata-kata baik, tidak ada. Artinya jadi tentram, tidak ada kata-kata buruk. Dia bisa berjalan-jalan, berkunjung, menemui orang-orang saleh, berjumpa dengan para nabi, berkumpul dengan keluarga mereka, silaturahim dengan teman-teman mereka. Bahkan dia juga bisa berkunjung ke neraka, berdialog dengan penduduk neraka. Itu juga luar biasa. Gambaran visualisasi itu detail. Dan tidak sama ya kalau tadi dia bisa berkunjung dengan penduduk neraka digambarkan dalam surat Al-A'raf ya. Di dalam surat Al-A'raf itu kan disebut ada ashabun nari ashabal jannah. Ketika dia datang, penduduk neraka itu meminta belas kasihan karena penduduk surga membawa makanan dia. An afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Bagi dong airnya, bagi dong makanannya. Oh enggak. Maka penduduk neraka itu menjadi sesuatu yang berat ya karena dia dikunjungi orang baik,
Ini bagian dari yang perlu kita visualisasikan ya. Sehingga kita tahu, oh saya harus menjadi penduduk surga nih, karena berat sekali penduduk neraka. Dan nikmat paling tinggi ya ini, berjumpa Allah. Ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kenikmatan materi, kenikmatan non materi, dia dihibur anak-anak kecil yang lucu-lucu, ditemani istri, kemudian lingkungan yang nyaman, kata-kata yang baik, tentram. Itu ketika berjumpa Allah menjadi nikmat yang paling luar biasa. Ibaratnya gini, kita nih kalau diundang raja, jamuan makan malam, ya, para penjaganya mengatakan salam dari raja. Itu luar biasa, kita udah seneng tuh, pasti selfie-selfie, foto-foto. Tapi begitu sang raja menjumpai kita, menemani kita di dalam hidangan makan malam, itu menjadi nikmat yang luar biasa. Itu di dunia, ketemu sama orang yang kita hormati. Apalagi di akhirat. Tentu tidak bermaksud menyamakan, tapi kita bisa visualisasikan itu. Ya. Nah, lalu ada ashabul yamin yang disebut faizun, ada ashabus shimal ya, yang disebut dengan orang-orang yang khasirun, ya, orang-orang yang rugi, mereka kekal merugi ya. Nah, karena itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyis, orang cerdas itu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang terus mengevaluasi dirinya, beramal sesudah mati nanti seperti apa. Orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan saja kepada Allah. Makanya kita harus punya future proofing, kecerdasan masa depan, ketahanan masa depan. Oh, saya nanti akan mati. Kita bukan nggak usah mikir nanti anak saya seperti apa. Itu sesuatu yang lain ya, perlu kita siapkan. Generasi yang kita tinggalkan harus kuat, tapi kita harus mikir nanti kalau saya mati, perjalanan menuju hari kiamat dan di hari kiamat seperti apa, saya harus siapkan. Itulah orang cerdas. Punya visi jangka panjang yang tidak ada batasnya. Nah, inilah kira-kira timeline perjalanan hari kiamat ya. Dibangkitkan dari kubur dengan bentuk baru, tidak kenal, tidak dikenal, ditemani dua malaikat, ringkasan yang tadi ya. Hari kiamat menjadi sibuk, malaikat dibariskan, diperlihatkan neraka jahanam, ada yaumul hisab, ada persaksian, dijatuhkan vonis, perjalanan ke surga atau neraka, lalu ada disambut di sana, dan kemudian kekal selama-lamanya setelah berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ini perkiraannya ya. Dan ini tanda-tanda besar ya, mungkin next time kita bahas ya. Ada munculnya Dajjal, Nabi Isa, ada Ya'juj Ma'juj. Jadi BTW Dajjal sama Ya'juj Ma'juj ini dua-duanya nanti yang mengalahkan adalah Nabi Isa dengan izin Allah. Nanti ada 3 gerhana berdekatan, munculnya asap hitam, keluarnya binatang melata, kemudian matahari terbit dari arah barat ya. Lalu semua manusia diarahkan dan hancur, terjadilah hari kehancuran. Dan inilah yang perlu kita harus siapkan, bekal perjalanan akhirat ya. Bekal perjalanan akhirat itu apa? Setidaknya ada persiapan ideologi, jaga iman, persiapan psikologi mental. Kita harus banyak doa, minta disabatkan Allah ya. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik ya. Persiapan fisik juga harus kuat, karena kalau kita sampai usia tua, sehat dan bugar juga banyak manfaatnya. Persiapan wawasan ya, al-i'dad al-ilmi, berarti menuntut ilmu sampai batas waktu yang hanya Allah yang tahu saja. Persiapan keuangan, loh kok keuangan. Nah ini dia, persepsi kita bahwa harta tidak bisa dibawa mati itu masih koma. Kalau dibawa sendiri, kalau dititipin bisa. Kita harus punya mobilitas keuangan kita dari yang halal, dan distribusinya juga baik, dinafkahkan untuk anak istrinya, dikontribusikan untuk berbuat baik, sedekahun jariyah, mengentaskan ketidakberdayaan ekonomi dan kemiskinan, lalu juga ada investasi kebaikan yang lainnya. Ini sampai di hari kiamat dibayangkan, kalau datang hari kiamat dan seseorang punya fasilah, kata Rasulullah SAW, falyaghrisha, tanam. Loh, kok tanam? Yaitu tanda kemanfaatan. Padahal udah hari kiamat. Nah, baik sahabat Asa, nampaknya waktu kita sudah habis, dan sebelum berakhir saya berikan takeaway lesson-nya. Kira-kira hari akhir ini bermula dari hari manusia dibangkitkan, bukan ketika
dunia ini hancur. Dunia hancur itu sesuatu yang lain. Dia merupakan hancurnya dari kehidupan materi. Ketika dia dibangkitkan, itulah hari kiamat yang sesungguhnya. Hari yang mengerikan, dengan bentuk fisik baru manusia dibangkitkan, tidak mengenal, tidak dikenal. Memang dia berusia muda. Dan manusia bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Dia tidak dizalimi, ya. Penghuni neraka ada yang sementara, ada yang kekal, sementara penduduk surga dia kekal. Dan nikmat tertinggi penduduk surga adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat dan dijadikan penduduk surga bersama orang-orang saleh, para nabi dan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Saya kira perjumpaan kita harus kita akhiri, sahabat Asa, karena waktu jualah kita harus berpisah. Mudah-mudahan sekilas pandangan tentang visualisasi hari kiamat ini, sahabat Asa bisa menengok ayat demi ayat, tadaburi sendiri, membayangkan betapa mengerinya itu. Makanya orang yang beriman kepada hari akhir, dia memiliki future proofing, ya. Di dalam Al-Quran disebutkan selalu, ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, itu di Quran dan hadis selalu, ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir ini penting, karena kalau dia ingat destinasi utama kehidupan yang kekal itu, seseorang akan terkontrol dalam berbuat baik. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah ridhoi kita, sehingga kita di hari akhir nanti betul-betul menjadi orang-orang yang beruntung dan bahagia, mendapatkan kenikmatan kekekalan di surga selama-lamanya. Mohon maaf bila ada kekurangan, keterbatasan dalam menyampaikan dan kekhilafannya. Insya Allah nanti akan kita sambung dalam serial Quranic Studies di sesi berikutnya. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.